Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube, teman-teman. Jadi video kali ini saya akan membahas kembali tentang aplikasi taksi driver ya, atau Maxim Ojol ya. Video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh driver-driver pemula, teman-teman ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya membahas ini, karena ini lumayan banyak di kalangan driver pemula. Ini kesalahan-kesalahan menurut saya fatal ya, apabila menjalankan order ya, apabila mencari orderan, maksud saya mencari orderan itu banyak yang mengabaikan hal ini, teman-teman. Jadi maka dari itu ini di video kali ini akan saya bahas, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, tunggu dukungan subscribe-nya, teman-teman ya. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa ditunggu dukungan like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini apabila video ini bermanfaat. Nah, pada dasarnya mempelajari akun Maxim itu atau cara kerja Maxim itu sangat-sangat mudah, teman-teman ya. Cuma banyak sekali saya lihat yang menyepelekan poin-poin penting dalam mencari order, teman-teman ya. Dan kurangnya rasa ingin bertanya, itu salah satunya, teman-teman ya. Untuk driver pemula, saya harap video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah motivasi untuk mencari orderan agar kita on beat itu selalu membawa rezeki ya, selalu membawa rezeki ketika kita pulang. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas, teman-teman ya. Yang pertama kita bahas adalah driver pemula ini adalah ketika mereka mengabaikan rating, teman-teman. Rating itu selalu mereka abaikan. Padahal sudah saya sering bahas bahwa sesepi apapun, apabila rating kalian sempurna, rating kalian performa, rating kalian itu bagus, performa kalian bagus, itu akan sangat-sangat mudah mendapat orderan, teman-teman ya. Meskipun kalian mangkal dimanapun, asal rating kalian 99, itu yang paling utama ya dalam kita menjalankan akun Maxim, itu rating yang pertama. Apabila rating kita bagus, parameter negatif kita kosong, itu yang paling utama kita mencari orderan setiap hari, teman-teman ya. Jadi performa akun itu harus kita jaga. Jadi jangan salahkan Maxim apabila kalian tidak dapat orderan. Jadi perhatikan juga performa akun kita apakah sesuai atau tidak, karena Maxim itu pembagian orderannya otomatis berdasarkan rating, history, dan riwayat kita ya, histori atau riwayat kita, teman-teman ya. Jadi rating itu sangat-sangat berpengaruh. Itu harus selalu diperhatikan, teman-teman ya. Jika rating kalian 98, tingkatkan lagi menjadi 99. Jika sudah 99, tingkatkan lagi untuk mencari orderan. Tidak peduli itu nyocol ataupun minta order ya, kita harus terus-terusan menambah histori setiap harinya, teman-teman ya. Jika hari ini kita dapat 5, besoknya usahakan bisa dapat 6, begitu, teman-teman ya. Dan kurangi juga menolak tugas otomatis, begitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini yang kadang juga sangat-sangat tidak diperhatikan oleh driver pemula ya, yaitu tempat pemilihan dalam menunggu orderan. Biasanya banyak menyepelekan ini. Saran saya, apabila driver pemula ingin mencari order, usahakan itu keliling, teman-teman. Kita jangan takut untuk rugi bensin, karena yang namanya merintis kita harus berkorban dulu, teman-teman, seperti bensin, waktu ya, karena kita harus rugi bensin untuk mengutari area yang harus kita ini ya, teman-teman ya, mencari orderan ya. Area untuk mencari orderan harus kita putarin, itu kita harus berkorban juga. Jadi saran saya untuk driver pemula, ketika pagi kita harus keliling ke tempat pemukiman, teman-teman ya, ke tempat pemukiman seperti mungkin perumahan ataupun ya pokoknya tempat-tempat yang ramai, teman-teman ya. Bukan di mall, kita tidak perlu ke mall, karena ngapain kita ke mall pagi-pagi, karena justru orang pagi-pagi akan ke mall, bukan pulang dari mall, begitu, teman-teman ya. Jadi kita kalau bisa ketika kita on beat pagi, kita harus keliling ke pemukiman warga ataupun ke perumahan ya, itu juga bisa ya. Dekat-dekat perumahan kita nge-time gitu, teman-teman. Tempat ini pemilihan pembahasan saya ini tempat untuk kita mencari orderan. Apabila tidak dapat sekitar beberapa menit, 10, 20 atau 30 menit tidak dapat, kita harus geser, jangan berpatokan pada satu tempat. Dan saya tekankan lagi untuk
driver pemula jangan belum berkumpul teman-teman ya. Silakan teman-teman menjadi single factor ya, ataupun mencari orderan sendiri solo ya. Jangan berkumpul terlebih dahulu untuk memperbaiki atau menaikkan performa akun kita. Jadi tempat juga sangat-sangat berpengaruh. Itu yang kadang saya lihat disepelekan ya. Jadi ketika kita on bid, pemilihan tempat juga sangat-sangat harus diperhatikan. Saya bilang ketika pagi kita harus ke perumahan ya, entah kita mengantar anak sekolah, mengantar orang kerja, ataupun mengantar ibu-ibu ke pasar, itu tidak masalah teman-teman ya. Untuk pagi hari, untuk siang hari itu bebas, kita mau keliling kemana saja, ke sekolah bisa, ke mall juga bisa. Tapi ketika tidak ada orderan ke sekitar setengah jam atau sampai 1 jam, kita harus geser, kita jangan bertahan pada satu titik itu. Oke teman-teman ya, untuk yang bagian tempat ya. Berikutnya yaitu jalur teman-teman ya. Kadang saya lihat beberapa driver itu ngetem atau mencari titik atau spot itu bukan pada tempatnya. Jalur yang saya maksud ini adalah pinggir jalan, yang saya maksud ini adalah tempat kita ngetem teman-teman. Kita harus betul-betul memperhitungkan titik di mana nanti kita akan order. Nanti akan saya lihat kasih gambarannya yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi apabila kita ngetem di suatu titik, kita harus memperkirakan dari mana datangnya orderan nanti ini, begitu teman-teman ya. Dan ini sangat-sangat berpengaruh apabila kita berada pada di jalan yang 2 jalur teman-teman ya. 2 jalur ini sangat-sangat mempengaruhi juga ya, sangat-sangat berpengaruh untuk kita mendapatkan orderan. Karena jarak auto itu paling jauh 2 kilo, paling dekat 1 kilo. Biasanya kalau sudah banyak driver, jarak auto itu hanya 1 kilo teman-teman. Bayangkan jika jalur kita salah, sedikit saja jalur kita salah, maka kita akan susah sekali mendapatkan auto. Dan yang berikutnya, perhatikan juga histori kita teman-teman ya. Jadi ketika kita baru-baru on bid, sebenarnya kita sangat-sangat mudah mengingat di mana kita pernah mendapatkan orderan. Jadi kita harus menghafal bahwa di titik ini pernah ada kita menjemput penumpang. Jadi perlu teman-teman ingat, ketika kita pernah mengantarkan seorang penumpang ataupun seorang customer, maka di daerah situ bukan cuma dia yang memesan Maxim, pastinya bukan cuma dia yang memesan Maxim teman-teman. Jadi di lingkungan situ biasanya pasti ada juga pengguna Maxim. Jadi teman-teman bisa nunggu daerah situ. Jadi kemungkinan itu menjadi suatu kemungkinan bahwa kita akan dapat orderan lagi, gitu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mencari area-area baru, kita cukup mencari orderan yang pernah kita dapat, yaitu di area situ. Bukan berharap pada pelanggan yang sama, namun berharap kepada orang-orang yang tinggal di dekat customer yang pernah kita antar. Jadi teman-teman ya, ngerti paham maksud saya teman-teman ya. Jadi kita harus mengingat kembali pelanggan-pelanggan yang sudah kita antar ya. Itu juga sangat penting ya. Bukan menyisir ke area baru, itu karena itu lebih parah lagi ya saya bilang ya. Untuk mencari area baru bisa kita lakukan apabila akun kita sudah performanya sudah tinggi, itu bisa ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja beberapa kesalahan-kesalahan yang saya lihat ya, yang saya perhatikan. Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa poin ya untuk menerapkannya agar tetap mendapatkan orderan teman-teman ya. Dan saya berharap teman-teman juga bisa gacor ya dengan teori yang saya bagikan dan pengalaman saya, bahwa saya pernah juga menjalani seperti itu. Karena pada dasarnya saya juga awalnya adalah driver pemula teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk lebih jelasnya juga bisa teman-teman kunjungi di media sosial saya teman-teman ya. Sudah saya sematkan di informasi tentang media sosial saya.